Ya, pemirsa, evakuasi seorang lansia penderita stroke dari lantai 2 rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat berlangsung dramatis. Korban dievakuasi menggunakan tandu dari balkon rumah karena sempitnya akses dan tangga kayu yang rapuh. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seorang kakek yang terserang stroke dari lantai 2 kamar rumahnya di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Evakuasi dilakukan menggunakan tandu dari balkon rumah. Petugas awalnya kesulitan akibat sempitnya akses dan kondisi tangga kayu yang rapuh dan dikhawatirkan ambruk jika digunakan banyak orang. Setelah berhasil evakuasi, lansia tersebut dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat gangguan sinyal, penumpang KRL jurusan Parung Panjang Tanah Abang dan sebaliknya jadi terlantar. Kepadatan penumpang makin menjadi-jadi karena gangguan terjadi saat jam berangkat kerja. Ribuan penumpang KRL yang hendak berangkat kerja panik lantaran KRL yang mereka tumpangi tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pemicunya adalah gangguan sinyal di stasiun Rawabuntu Serpong, Tangerang. Gangguan terjadi pada pukul 7 pagi tadi, yaitu pada petak antara stasiun Daru dengan Parung Panjang. Akibatnya penumpukan penumpang pun tidak bisa dihindarkan. Sementara pihak komuter lain mengimbau penumpang untuk menggunakan moda transportasi lain untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, pemirsa, kemacetan parah tidak bisa dihindarkan akibat pohon akasia besar tumbang di Jalan Kaliabang Tengah, Bekasi, Jawa Barat. Bahkan kemacetan mengular hingga sepanjang 5 km. Pohon akasia besar ini tiba-tiba tumbang dan menutup akses Jalan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Akibatnya, kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Sementara kendaraan roda 2 bisa melintas, namun harus melalui celah dahan pohon secara bergantian. Sementara kendaraan lainnya memilih memutar balik dan mencari jalan alternatif. Warga mengaku tumbangnya pohon saat kondisi jalan sepi sekitar pukul 4 pagi tadi. Petugas yang tiba berusaha mengevakuasi pohon dengan memotong bagian-bagian batang dan dahan pohon yang menutup akses jalan. Diduga pohon tumbang karena adanya pembakaran sampah tepat di bagian akar yang menyebabkan batang rapuh. Akibat tumbangnya pohon ini, akses jalan dari arah Bekasi menuju Jakarta dan sebaliknya macet hingga sepanjang 5 km. Karena kejadian ini bertepatan dengan waktu aktivitas warga yang akan menuju ke tempat kerja dan sekolah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petir tiba-tiba menyambar pada siang hari hingga menyebabkan atap ruang kelas ambruk di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Seluruh siswa pun panik karena peristiwa terjadi saat jam pelajaran tengah berlangsung. Kepanikan siswa pecah usai ruang kelas 11 tiba-tiba ambruk tersambar petir di SMA Negeri 17 Legok, Kabupaten Tangerang. Bahkan beberapa siswa ada yang histeris dan langsung berhamburan keluar kelas, takut tertimpa runtuhan atap. Beruntung tidak ada siswa yang terluka. Sebelum kejadian, sekolah tengah dilakukan renovasi bangunan. Namun tiba-tiba hujan deras dan angin kencang menerjang. Saat petir menyambar, atap ruang kelas 11 langsung ambruk. Disusul angin kencang yang membuat reruntuhan atap kelas berterbangan. Saat ini, atap ruang kelas segera diperbaiki dan kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke ruang kelas lainnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang biduan wanita jadi korban pria mabuk di Grobogan, Jawa Tengah. Korban dianiaya karena menolak saat dipeluk si abang jago. Seorang pria yang dalam pengaruh minuman keras naik ke atas panggung, memukul dan menampar seorang penyanyi wanita. Panggung acara hajatan di Kampung Jagalan, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah ini sontak heboh. Dibantu aparat keamanan, beberapa warga mengevakuasi korban yang pingsan menuju rumah sakit Yakum Purwodadi. Tak berhenti sampai di situ, pelaku yang sedang mabuk berat ini terus mengejar sambil memaki korban yang hendak dibawa ke rumah sakit. Menurut rekan korban, pelaku memukul di bagian wajah sebanyak 2 kali akibat korban menolak keinginan pelaku yang hendak merangkul dan memeluknya.
Kerabat korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Grobogan, Jawa Tengah. Polisi melakukan penyelidikan atas kasus penganiayaan yang terjadi di atas panggung. Saat ini korban masih mengalami trauma. Korban juga sempat mendapatkan ancaman dari orang tak dikenal jika nekat melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Hanya gara-gara barcode tidak terbaca, seorang petugas SPBU di Sampang, Jawa Timur jadi babak belur. Pelaku naik pitam karena tak kunjung berhasil memindai barcode saat akan membayar. Rekaman CCTV menunjukkan seorang petugas SPBU di Jalan Raya Camplong, Sampang, Jawa Timur diserang sekelompok orang. Para pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban terluka parah. Peristiwa bermula saat pelaku mengisi BBM, namun barcode pembayaran tidak bisa dipindai. Pelaku pun marah-marah dan cekcok dengan korban. Kemudian pelaku bersama teman-temannya menganiaya korban dengan celurit dan senjata api. Penganiayaan berakhir saat pemilik SPBU datang melerai. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman berat. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Penyesalan selalu datang di akhir. Seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh suaminya di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan usai membunuh sang istri, pelaku yang merupakan karyawan BUMN ini menyerahkan diri ke polisi. Usai membunuh istrinya, pelaku berinisial G yang bekerja di salah satu BUMN di Banyuwangi ditangkap polisi di rumahnya di Jalan Serayu, Kelurahan Pandarejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Polisi datang ke lokasi setelah pelaku menghubungi seorang anggota polisi dan mengaku telah membunuh istrinya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita pisau dapur yang digunakan pelaku. Saat kejadian, pelaku hanya berdua dengan korban lantaran ketiga anaknya sedang sekolah. Polisi masih menyelidiki motif pelaku. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan Banyuwangi guna kepentingan otopsi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Heri Sutomo, iNews melaporkan. Peristiwa tragis pemirsa, seorang ibu dan dua anaknya menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam oleh pria yang mengalami gangguan jiwa di Bengkulu Selatan. Akibatnya satu balita tewas dan dua korban lainnya luka parah. Seorang ibu dan dua anaknya menjadi korban pembacokan oleh seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa di Desa Tanjung Jebat, Kabupaten Bengkulu Selatan. Akibat serangan brutal itu, seorang balita berusia 2 tahun tewas. Korban bernama Rizky Wulandari, 39 tahun, bersama dua anaknya, Nia Nabela, 9 tahun, dan Al-Fatir, 2 tahun. Ketiganya mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh. Tak lama setelah kejadian, pelaku berinisial JN, 33 tahun, berhasil ditangkap oleh tim gabungan Polres Bengkulu Selatan dan Polsek Mana. Pelaku diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian bermula saat Rizky tengah mengangkat jemuran di belakang rumahnya. Tiba-tiba pelaku datang dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Rizky sempat berteriak minta tolong, membuat kedua anaknya berlari ke arah belakang rumah. Namun pelaku mengejar dan menyerang kedua anak tersebut. Pihak kepolisian masih mendalami motif pelaku. Dugaan gangguan kejiwaan masih harus dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani Satuan Reskrim Polres Bengkulu Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Bengkulu Selatan, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Petugas damkar kembali beraksi. Kali ini personil dari Pemadam Kebakaran Magelang, Jawa Tengah berhasil menyelamatkan seorang balita yang terjebak di dalam mobil. Balita tersebut terkunci saat ikut ayahnya memanaskan mesin mobil. Beginilah suasana petugas pemadam kebakaran Magelang melakukan penyelamatan balita yang terjebak di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah Desa Danurjo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Dengan menggunakan alat penggaris besi hingga kawat, tim damkar berupaya membuka kaca pintu mobil pada bagian setir dan pintu belakang. Balita tersebut terkunci saat ikut ayahnya memanaskan mesin mobil.
Namun saat ayahnya keluar dari kursi sopir dan hendak mengeluarkan buah hatinya dari pintu samping, tiba-tiba semua pintu terkunci. Setelah berupaya membuka pintu mobil namun tak berhasil, ayah korban kemudian menelpon petugas damkar. Setelah 10 menit, balita laki-laki berumur 2 tahun akhirnya berhasil diselamatkan dan langsung mendapatkan pelukan hangat dari kedua orang tuanya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Belasan orang panik saat mobil rombongan pengantin ludes terbakar. Informasinya usai jeda berikut, tetap di seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, belasan orang panik saat mobil pengangkut rombongan pengantin ludes terbakar di jalur tol Malang Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Asap membumbung tinggi saat minibus pengangkut pengiring pengantin baru terbakar di kilometer 66A ruas tol Malang Pandaan. Tepatnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Api membakar seluruh isi minibus mengangkut belasan orang hendak mengantarkan pernikahan pengantin asal Kabupaten Probolinggo. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Diduga penyebab kebakaran mobil karena korsleting listrik. Selanjutnya seluruh penumpang dievakuasi ke rest area terdekat sambil menunggu keluarga yang akan membawa pulang seluruh penumpangnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu akibat tak mendengar peringatan, mobil tertabrak kereta api yang melintas di Deli Serdang, Sumatera Utara. 3 penumpang mobil yang terluka parah dirawat di rumah sakit. Hancur. Kenapa? Tabrakan. Nak lengkir kereta api orang ini. Sebuah mobil ditabrak kereta api jurusan Medan Binjai di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan TD Pardede, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mobil yang dikendarai Basri Ibrahim beserta anak dan istrinya rusak berat setelah tertabrak kereta dan menghantam dinding rumah warga yang nyaris rubuh. Pengemudi mobil diduga tidak mendengar kereta api datang dari arah Medan karena hujan deras. 3 penumpang mobil yang terluka parah dirawat di Rumah Sakit Bethesda. Warga diimbau ekstra hati-hati saat melewati perlintasan tanpa palang pintu. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kabar gembira dari cabang olahraga pencaksilat yang mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia di Asian Youth Games 2025. Usai jeda berikut.